Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B di channel Ahmad Jubeidi. Kali ini Pak B akan membahas tentang kelanjutan kapan kita sebaiknya menjual emas yang sudah kita kumpulkan. Nah, pertanyaannya atau headline-nya seperti itu. Jadi menurut pengalaman, jadi pengalaman nyata, true story gitu ya. Jadi yang pertama adalah jawabannya karena emas tadi adalah satu lindung nilai dan jangka panjang dan juga punya tujuan itu. Nah, yang pertama adalah apakah tujuannya itu sudah tercapai atau belum. Kalau niatnya investasi berarti kan tujuannya sudah tercapai. Misal tadi kan 5 tahun gitu ya, 5 tahun ringnya untuk investasi, tapi baru 2 tahun ternyata melonjak sangat tinggi seperti ini. Dulu misalnya beli di 2021 baru mau 3 tahun tapi harganya sudah tinggi. Nah, pertanyaannya apakah tujuannya itu sudah terpenuhi atau belum? Nah, ada yang tanya lagi, loh Pak, kan mumpung tinggi. Nah, ketika harganya tinggi, apakah begitu dijual terus Anda terus cukup? Nah, kalau misalnya cukup Pak, nah, silahkan saja. Misalnya tadi butuhnya 200 juta, dengan 3 tahun naiknya tinggi terus sudah 200 juta, oke, nanti tujuannya akan tercapai itu. Tapi kalau misalnya nanti enggak Pak, nanti akan saya berikan lagi, menunggu harga turun. Pertanyaannya, ya kalau harganya turun. Kalau enggak, dengan buyback saat ini, yang ketika kita saat ini ya, misalnya ketika kita pada saat harga tinggi, ternyata untuk beli lagi itu nggak bisa. Nanti tunggu turun Pak, ternyata nggak turun-turun, atau nanti sehingga dipaksakan untuk beli misalnya, kan tidak sebanyak yang ketika tidak beli. Karena apa? Nanti jatuhnya itu bukan investasi tapi trading atau jual beli lah gitu ya. Jadi beli di harga murah, jual di harga tinggi ya, seperti itu. Berarti tujuan investasi awalnya itu tidak konsisten. Nah, rupanya tidak istiqomah, karena tadinya misalnya butuh 200 juta untuk biaya haji atau untuk sekolah atau untuk beli properti misalnya. Sebelum di situ ternyata sudah diambil, nanti dibeli lagi, diambil, nanti kan jatuhnya ke trading ya, bahasanya ya jual beli. Nah, ini perlu diluruskan sehingga lupa kalau sudah tahunnya sudah selesai misalnya, jangka waktunya sudah cukup. Nah, strategi yang paling bagus adalah bersabar menunggu di titik yang paling tinggi. Itu idealnya, misalnya ditunggu dulu sekitar 1 bulan kemudian. Kalau uang itu belum begitu butuh lah. Tapi kalau misalnya itu mau digunakan untuk sekolah anak ya, kapanpun butuhnya itu harganya berapapun ya dijual, karena tujuannya sudah tercapai, yaitu sudah tercapai 200 gram. Toh dengan seperti itu kan tadi akan kebutuhan akan terpenuhi. Nah, itu sehingga kalau nanti misalnya untuk beli tanah kalau udah 200 juta ya dijual aja untuk beli tanah. Nanti mengumpulkan lagi untuk beli apa ya, untuk bangun rumah misalnya. Mengumpulkan lagi untuk biaya haji, untuk apa namanya usaha. Nah, itu kan masing-masing orang kan punya cita-cita masing-masing. Dan yakinlah kalau itu dilakukan dengan konsisten, prosesnya dilakukan dengan jangka waktu yang lama, ini akan menjadi sebuah kebermanfaatan. Jadi, bahkan kalau emas ini bisa diwariskan, misalnya disimpan terus nanti ada suatu kecelakaan dan sebagainya, jadi diwariskan kepada anak keturunannya. Seperti itu. Sehingga kapan ketika mau jual ya tadi, ketika sudah tercapai, ketika sudah bisa tercapai, dan idealnya pada saat harganya tinggi pas buybacknya. Tapi ketika tidak harganya tinggi ya di saat itu harus jual ya jual. Sehingga tujuan awal kita investasi benar, penjualannya benar, dan nanti mulai lagi dan tidak ada kata terlambat untuk berinvestasi. Sehingga itu yang selalu Pak B narasikan untuk edukasi ya, sehingga semoga bahkan ada yang bercita-cita semoga setiap satu keluarga mempunyai 1 kilogram emas. Itu kan cita-cita mulia luar biasa. Kalau hari ini seperti itu kan berarti kalau 1 gram di 1 keluarga kan berarti
aset yang ada dalam bentuk emas kan 1,2, itu cukup untuk membiayai kehidupan keluarga. Itu adalah emas. Dan menariknya, kapanpun dibahas, kapanpun emas tetap emas, tidak bisa emas jadi berubah jadi apa, nggak bisa. Dan emas tetap berharga, dan emas adalah komoditas dunia, komoditas internasional. Bertahun-tahun tetap aja emas itu ya tetap emas. Semoga menginspirasi, semoga bermanfaat, dan terus memperbaiki atau menambah ilmu. Di konten-konten Pak P banyak sekali membahas tentang emas, dari investasi pemula, bagaimana cara menjual tanpa surat dan sebagainya, itu ada di channel Ahmad Junedi. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.